Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjut lagi membahas lanjutan topik materi kita yang masih berada di ranahnya framework front end yaitu Vue, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang ide besarnya sebetulnya adalah SPA ya, atau single page application. Ini konsep umum sebetulnya atau istilah umum yang tidak melekat khusus di Vue ya, di Vue.js. Namun kita pengen tahu nih apa SPA itu dan bagaimana si Vue itu bisa memberikan kontribusi itu pembuatan single page application. Oke, secara definisi sederhana saja, ketika ada kebutuhan untuk membuat single page application, maka kita seakan-akan memiliki sebuah aplikasi dengan multi page gitu kan ya, tapi pada kenyataannya di dalamnya dia hanya mengandung satu halaman saja, yang kemudian yang dikuatkan di dalam si single page application adalah adanya komponen dinamis yang kemudian di-render secara secara beda hasilnya dengan trigger berupa penekanan tombol tertentu atau berdasarkan logik tertentu atau mungkin karena kita menggunakan sistem tab tab komponen ya. Jadi ada tab-tabnya di dalam si view tersebut. Atau juga kita bermain dengan navigasi. Jadi navigation bar kita manfaatkan. Berpindah item navigation, maka kita berpindah pula dengan berpindah pula ke halaman yang berbeda, seakan-akan demikian. Nah, namun ketika kita akan bermain dengan SPA ini, Vue kemudian menggunakan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sejumlah fitur yang dia miliki. Di antaranya adalah pemanfaatan yang namanya komponen, yang kemudian kalau kita elaborasi di dalamnya, si Vue mensupport untuk kita bisa membuat dynamic komponen ya, yang kemudian basisnya adalah menggunakan template di sana. Jadi kita pernah mungkin melihat sebuah aplikasi front end memiliki disuguhkan berupa dashboard, dan kemudian item dashboardnya dibikin custom yang kalau kita cari dari manapun itu tampaknya tidak ada, ya tidak ada yang bikin. Kemudian dia bikin bervariasi data di dalam dashboardnya. Nah, telusur ternyata membuat konsisten komponen atau komponen yang bentuknya konsisten dan kemudian dia bisa berubah-ubah value-nya, itu ternyata dikarenakan si developernya susah payah di awal membuat dulu template namanya. Ya, template ini membuat komponen yang dia punyai untuk dashboard itu menjadi reusable. Nah, ada konsep demikian. Kalau ada konsep reusable, maka yang namanya konsep template ini seakan-akan kita membuat cetak birunya. Yang cetak biru ini dijadikan sebagai dasar untuk mereproduce komponennya dalam bentukan yang lain. Nah, karena itu pula lah kita di sini juga akan mempelajari nih bagaimana si Vue itu sendiri mensupport tentang pemanfaatan komponen semacam ini dari mulai yang dasar dan kemudian komponen with template ya. Seperti biasa yang kita akan elaborasi adalah rule-nya, kaidahnya, dan kemudian ada ketentuan apa lagi yang harus dipatuhi saat kita akan menggunakan elemen ini. Nah, ini kita coba cicil sedikit demi sedikit knowledge-nya supaya kita pelan-pelan bisa memiliki pemahaman yang utuh ya terkait dengan masalah teknologi Vue ini. Karena kalau Anda ngerunut dan mereferensi kepada kurikulum dasarnya Vue itu sendiri, cukup banyak sekali itemnya, ya cukup banyak sekali topiknya dan cukup dalam. Nah, kita coba berkenalan perlahan-lahan dikit-dikit dan mudah-mudahan ini jadi modal awal saja.
ya buat kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Baik, mari kita lihat di sini. Saya punya sebuah file namanya dynamic component HTML yang di dalamnya hanya terkandung ada satu tombol doang. Ya, ada satu tombol doang seperti ini. Ya. Ya, ada satu tombol saja seperti ini yang kemudian tombol ini bukan sekedar tombol karena dia di-create-nya menggunakan komponen. Nah, saya coba sesederhana mungkin. Ya, ketika saya ingin menambahkan satu komponen di dalam halaman menggunakan view. Dasarnya sederhana. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan juga bahwa memungkinkan bagi kita untuk integrasikan si halaman kita ini yang udah ada view-nya ini dengan Bootstrap, di mana kemudian proses pemanggilan Bootstrap kita lakukan seperti biasa di bagian atas. Dan memang catatannya adalah kalau kita ingat di bahasan Bootstrap itu ada beberapa ketentuan yang harus kita lakukan. Mungkin dari yang hadir di sini ada dua orang, Kang Rais sama Kang Rino. Apa sih syarat yang harus dilakukan saat mendeklarasikan Bootstrap dalam kaitan importingnya? Nah, mungkin ada yang ingat ketentuan ya, kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Mungkin ada yang masih ingat? Satu harus apa, dua harus apa. Mungkin paling tidak kasih saya sekitar 2 atau 3 kaidah. Ya, 3 kaidah yang harus dipegang. Mungkin ada yang ingat? Ini dibahas di pembelajaran tentang Bootstrap tempo hari, pekan lalu berarti ya. Apa saja kira-kira? Silakan di chat saja langsung. Kaidah pertama apa gitu kan? Contoh, kaidah pertama harus ngimport. Kalau mau pakai online, Pak. Nah, kalau mau pakai offline, download dulu. Nah, download dulu. Nah, terus apa lagi di luar itu? Mungkin ada yang masih ingat? Wih, corona nambahnya 1.200, Masya Allah. Ngeri. Ya, oke, kita lihat. Aduh, masa kurang tepat. Kaidah itu dalam artinya kalau nggak dilakuin dulu prosedurnya ini, maka bootstrap-nya nggak akan bisa dipakai. Ya, itu kaidah namanya. Ya kan? Karena yang namanya bootstrap kan bukan bawaan ya. Contoh aja nih. Ini kan tadi halamannya Anda lihat tombolnya kayak yang tadi dimunculkan kan. Ini kita hapus ya. Kan berubah tuh. Jadi bentuk tombolnya HTML aja kan ya. Nah ini kok bisa jadi warna biru gitu kan. Itu kan paling basicnya adalah adanya ini kan. Nah ini kaidah Mas Rais. Dalam belajar nih apapun ya, apapun pelajarannya, Anda harus punya pegangan kaidah yang dengan pegangan itu ya Anda bisa melewati problem-problem yang mendasar. Ya, ada lagi? Mau coba? Tidak ada? Oh, ada. Siap. Mungkin belum dilihat videonya ya. Atau mungkin kelewat melihatnya. Baik, di dalam menambahkan bootstrap itu ada kaidah penting. Pertama kita harus paham dulu yang itu file-file apa yang harus ada di dalam pemanfaatan bootstrap. Ya kan ya? Kita harus tahu bahwa ada satu file CSS yang harus kita ambil. Ya, CSS bootstrap harus kita import ya kan ya. Kemudian JavaScript-nya bootstrap harus juga kita ambil ya. Bootstrap itu juga harus diambil kan.
Oke. Dan yang terakhir, itu komponen yang harus ditambahkan adalah jQuery. Ini adalah kaidah. Jadi ketiga elemen ini harus ada di dalam proses mendeklarasikan si Bootstrap. Jadi kalau mau pakai Bootstrap, tiga hal ini harus ada. Selebihnya itu opsional. Ya, selebihnya itu opsional. Oke. Nah, dan kemudian kaidah kedua adalah urutan. Jadi tidak hanya sekedar kita nge-import, tapi juga ada urutannya. Urutannya adalah seperti ini. Nah, jadi ketika mau ngimport itu, CSS boleh di atas, tapi JavaScript Bootstrap itu di bawah. Ya, sebelumnya diimport dulu jQuery-nya. Karena si Bootstrap, JavaScript Bootstrap itu di dalamnya mengandung fungsi-fungsi atau pemanfaatan fungsi-fungsi dari si jQuery. Jadi kalau nggak ada, ya nggak bisa jalan. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah, ya. Bentar ya. Oke ya, jadi poin ini yang penting harus dipahami. Nah, kenapa ini saya coba review ke teman-teman? Karena di dalam pemanfaatan view itu sendiri ada pengecualian. Nanti ketika kita mau menggunakan Bootstrap itu, di sini si dua komponen terakhir. Baik, saya jawab dulu. Pentingnya suatu kaidah itu seperti apa? Nah, ini mah pengalaman pribadi ya. Saya dulu luar biasa kebingungan mau menggunakan Bootstrap. Bingungnya apa? Rasanya sudah ngikutin gitu ya tutorialnya, tapi kok tampilan saya beda sama yang contekan saya dari training waktu itu ya. Kok training waktu lihat orang jalanin demo di training tuh kayaknya cakep gitu ya. Tombol tuh kayak beginilah gitu kan ya. Punya saya kok masih standar-standar aja gitu ya. Nah, ternyata setelah sekian lama saya ngulak-ngulik, saya nanya ke sana kemari, yang ngasih tahu pun juga bilang, udah kok udah bener, nggak ada yang salah gitu ya. Ternyata di akhir-akhir tuh saya menemukan satu literatur dari Stack Overflow. Di situ ada kalimat yang sampai sekarang saya tidak akan lupakan, yaitu urutan daripada pemanggilan atau nge-import komponen Bootstrap itu tidak boleh tertukar. Nah, yang tadi saya bilang, jadi urutan ini penting karena sekalinya itu kebalik, maka si Bootstrap-nya tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal. Akhirnya sejak itu saya langsung pegang, oh ternyata memang benar. Ketika kita memanfaatkan teknologi punya orang, maka si orang yang membuat teknologi itu sudah menyiapkan protokolnya, sudah nyiapin aturannya. Yang kalau kau mau pakai teknologi saya, maka kau harus ikuti kaidah yang kemudian saya buatkan. Nah, gara-gara saya waktu itu literasinya masih minimal dan rata-rata orang malas baca kan ya. Yang penting ada praktis pakai gitu dan malas sekali baca. Oke, mungkin lebih senangnya menonton tutorial tapi kurang begitu menelaah secara kaidahnya. Maka sejak itu saya nggak pernah sekalipun mempelajari satu keilmuan yang kompleks kecuali saya diawali dengan membaca terlebih dahulu literaturnya. Alhamdulillah sejak itu teknologi-teknologi yang kelihatannya berat ketika sudah kepegang kaidahnya Anda bisa leluasa untuk mempelajari semua ilmu turunan yang ada dari si teknologi itu. Apapun itu. Cisco kah, Juniper kah, PHP kah, apapun itu, kalau Anda pegang kaidahnya, Anda akan mudah untuk memahami turunan ilmunya. Ya. Nah, begitu pula dengan view ini. Ketika di dalam view mau diintegrasikan si Bootstrap, ada kaidah yang dikecualikan dalam hal pemanfaatan Bootstrap-nya. Jadi,
Di sini kalau diperhatikan pengambilan CSS-nya tetap ada ya. Tetapi mari kita lihat dua yang ini saya akan hilangkan dulu ya. Oke, secara fungsi dasar bootstrap-nya tetap ada. Kecuali kalau Anda tadi perhatikan gradasinya berubah. Gradasi berubah itu opsional karena itu muncul gara-gara adanya yang poin yang kedua. Ini pun juga masih CSS. Kemudian yang ketiga ini untuk icon-icon. Font awesome itu untuk icon-icon. Ini ketika tidak saya import tidak masalah. Oke. Jadi ada kaidah yang kemudian dikecualikan yaitu importing jQuery dan juga JavaScript Bootstrap. Itu ternyata sudah include ketika kita bermain dengan si view itu sendiri. Jadi banyak hal yang kemudian sudah terakomodir lah gitu ya di dalam si view itu. Jadi cukup mengambil CSS-nya ini saja, maka si Bootstrap secara minimal itu sudah bisa kita manfaatkan. Ya, nah itu kenapa saya tadi mengangkat dulu tentang kayak pemanfaatan si Bootstrap ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat tentang komponen yang tadi saya singgung. Di sini saya tunjukkan ada, biasa kalau ngomongin view kan, ada pemanfaatan objek view yang kemudian dibuat dulu, yang kemudian nempel kepada elemen HTML tertentu. Saya punya elemen dengan ID DW di sini, oke. Kemudian objek view-nya itu seperti biasa kita bikin ya di baris manapun. Default-nya atau default konsepnya adalah ada deklarasi objeknya ya, kemudian diikuti dengan new view. Ini yang udah kita pelajari kemarin. Oke, apabila app-nya ini mau dipakai ya memang harus dideklarasikan demikian. Tapi kalau tidak, cukup begini pun juga tidak ada masalah. Yang penting objek view-nya itu sudah ada. Nah, oke ya, elemen yang mengarah ke DW. Dan kemudian mari kita lihat, di dalamnya ini berarti di rentang antara pembuka dan penutup div-nya ini kemudian adalah ke penerapan rule-rule-nya si view. Bisa diterapkan di sana. Nah, ada yang menarik di sini. Ada tag yang namanya beginian. Button counter. Ini kalau dicari-cari di internet sana gitu ya, cari komponen HTML yang namanya button counter, itu nggak ada. Oke, kalau tag div, body, tag button, tag form, tag table itu kan ada ya. Nah, cari ke W3 School pasti ada. Tapi coba cari button counter. Pasti Anda nemuinnya itu adalah di tutorial-tutorial ya. Bukan di situs yang menjabarkan tentang tag-tag HTML. Nah, ini pun juga yang jadi pegangan saya. Oh, ternyata kalau begitu ada hal yang menarik dari view nih. View ini memungkinkan kita bisa membuat custom tag. Nah, maka saya telusuri apa custom tag itu? Yaitu tag yang kemudian secara secara karakteristiknya dan secara pendefinisiannya nggak ada di HTML, tetapi bisa dibuatkan oleh kita melalui si view itu sendiri. Tak telusuri kan ya, tak pelajari, tak lihat kemudian karakteristiknya, tak kemudian pahami cara kerjanya, dan akhirnya muncullah formulasi paling sederhana sebagai berikut. Oke, ternyata ketika kita mau membuatkan custom komponen, custom tag, oke, maka Anda diizinkan membuatnya menggunakan yang namanya si atribut view komponen. Jadi untuk membuat custom tag, kita memungkinkan membuatnya menggunakan view komponen. Maka ini kaidah pertama yang harus Anda pegang. Ya. Jadi sekali lagi, di dalam view, custom tag itu bisa kita buatkan, yaitu menggunakan view komponen. Oke ya, itu poin pertama. Yang kedua yang harus kemudian dipegang adalah Anda diizinkan memberikan nama apapun sebetulnya di sini. Jadi namingnya itu Anda boleh deklarasikan apapun. Yang naming ini membuat
kita seakan-akan punya identifier sendiri, tag sendiri, gitu kan ya, yang bisa kita pakai nanti di dalam si ranahnya view object itu sendiri. Maka kemudian kita punyalah di sini button counter. Sebagai bukti, mari kita lihat di sini. Udah muncul semua ya, biar enak. Saya akan tunjukkan. Oke, saya rubah sedikit. Dan kemudian saya panggil ulang si aplikasi. Dan Anda temukan ada yang aneh, kok nggak muncul. Nah, di sini saya mau menunjukkan konsep asosiatif antara tag yang dipanggil dengan yang dideklarasikan di view-nya. Ketika kita inspect, dia mengidentifikasi bahwa ada view warn, berarti ada error di bagian view-nya. Dan dia menyebutkan errornya itu adalah dia nggak menemukan custom element bernama button counter. Errornya nggak ada. Oke. Kemudian bagusnya si view itu di dokumentasi errornya dia memberikan rekomendasi atau suggestion. Did you register the component correctly? Oh, berarti ini problemnya di deklarasi. For recursive component, make sure pastikan to provide the name option kalau mau pakai. Nah, di sini berarti kalau Anda menemukan case kayak gitu, maka ini berkaitan dengan masalah tidak adanya asosiativitas antara custom komponen atau nama custom komponen yang kita panggil di dalam HTML-nya dengan yang kita deklarasikan di dalam view-nya. Oke, itu kaidah pertama. Kaidah berikutnya ya. Oke, muncul sudah kan sekarang. Oke ya. Maka kita berikan catatan tambahan. Oke ya. Nama tag custom harus sama dengan nama komponen yang dideklarasikan di view-nya. Oke, itu dia rumus kedua. Poin berikutnya yang juga penting adalah dalam hal mendeklarasikan komponen ini, kita setelah mendefinisikan nama, kita memungkinkan memiliki struktur seperti halnya view pada umumnya. Ya, ada data, ada kemudian methods, ya kan ya, mirip kan kayak kita bikin objek view kan, ada data, ada methods, ya kan ya, yang udah kita pelajari kemarin. Di sini juga memungkinkan, hanya saja mari kita bandingkan dengan yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Kita kemarin sudah belajar misalkan directive if misalkan ya, kita buka ya. Perhatikan waktu kita nge-declare elemen komponen atau atribut data dari si object view. Ini caranya kan ya. Data, kemudian kita punya atribut-atributnya kan ya. Oke. Oke, kemudian perhatikan di sini ada perbedaan cara mendeklarasikan data daripada objek view langsung dengan komponen ya, deklarasi data di bagian komponen. Ini menjadi penting karena memang dasarnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita mau mendeklarasikan elemen data dari si komponen, kita harus mengemasnya dalam bentuk function. Kalau Anda pernah main di Ajax, mungkin ini sudah biasa ya melihat yang begini. Jadi kita harus mendefine si atribut datanya itu tidak secara langsung di bawah data ini. Jadi contoh saya di sini mau menambahkan variabel con ya, atau atribut con di sana di komponennya. Dan saya nggak bisa langsung menempelkan ini ke data, tapi harus saya kemas dia di dalam struktur function. Ada function, oke, tanpa nama nggak masalah. Parameter kalau mau ditambahkan bisa tambahkan, defaultnya enggak, karena di sini hanya sekedar untuk menjembatani kita mengakses si atributnya. Kemudian langsung kita ambil value yang ada di dalam si variabelnya menggunakan return. Jadi strukturnya seperti ini, ya. Jadi dengan cara demikian maka kita bisa manfaatkan si count ini. Oke, itu poin kedua. Nanti kita tambahkan. Pertanyaannya, apa skenario daripada si contoh ini? Sampai kemudian membawa-bawa count. Di sini idenya adalah, mari kita perhatikan. Kalau saya jalankan dulu si aplikasinya, oke, saya tekan tombolnya, ada perubahan
di dalam si angka di sini ya, counter titik 2 spasi ada angka kali. Kalau saya tekan, dia nambah. Nah, ini yang dimaksud dengan counter gitu. Jadi ada satu buah variabel yang kemudian dia mengalami increment setiap increment tahu kan, nambah 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 setiap saya menekan tombolnya. Paham kan? Oke. Nah, itu ternyata dipicu daripada si variabel count ini. Oke, itu poinnya. Nah, namun yang menarik memang sebelum sampai ke membahas perubahan nilai count-nya itu sendiri, kita perlu tahu dulu kok bisa ada tombolnya. Sementara di sini komponen button counternya cuma bagian doang tag-nya. Nah, ini pula lah yang menjadi kaidah berikutnya, yaitu saat kita memanfaatkan komponen, di situ ada tambahan atribut lain, yaitu kita punya template declaration. Nah, di template inilah Anda bisa leluasa membuatkan deklarasi satu layouting HTML untuk komponen custom yang akan Anda buat. Dalam hal ini button, maka saya bikinkan template, ini struktur button kayak biasa, ya kan ya, ada button kan ya, standar kan ya, standar sekali di HTML, betul kan? Nah, namun kemudian saya tambahkan ada kelas button, ini tahu kan di Bootstrap ya, untuk mendefinisikan bahwa ini menginherit karakteristik button di Bootstrap dengan warna primary. Ya, sampai posisi ini saya yakin Anda paham lah ya. Sehingga efek dari itu, maka saat template itu kemudian ditambahkan, maka muncullah kemudian tampilan berupa tombol primary, membuat warnanya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat ya pergantian dari template ini, saya ganti ini jadi warning. Masih ingat ya, kalau di Bootstrap perubahan warna bisa dengan cara demikian. Ya kan? Oke, saya ganti lagi misalkan dengan danger. Danger ini biasanya untuk warna-warna yang memberikan notifikasi, ya kan ya. Nah, oke, udah cukup pakai danger aja ya. Oke, jadi efek dari templating inilah maka bentuk tombolnya menjadi menyesuaikan dengan desain yang kita buat. Nah, yang menarik adalah kemarin kita sudah belajar tentang directive on click atau directive on untuk ditempelkan ke dalam tombol. Nah, kita kemarin udah belajar directive click. Masih ingat ya kemarin? Caranya kita bisa gunakan add sebagai penyingkatnya. Kemudian untuk pengganti v-on-nya itu ya, kemudian tinggal dipanggil kliknya di sini. Jadi add click itu membuat kita bisa menambahkan kemampuan atau event handling dari si tombol itu sendiri. Yang ini kemudian berasosiasi dengan yang namanya si metode daripada komponennya itu sendiri. Jadi saat kita menambahkan klik ini, dia akan ngereferensi ke fungsi yang di-define di dalam si metode. Ya kan ya? Jadi mengarahlah ke sini. Nah, metode kan kita udah pelajari kemarin, bentukannya adalah berupa fungsi, ya kan ya. Nah, silakan deklarasikan logic function-nya di dalam si metode ini. Dan perhatikan, idenya sederhana. Di sini dia mau mengubah nilai daripada si data count tadi. Nah, kemarin juga udah dibahas. Kalau mau memanggil si variable count yang di-define di dalam data, maka gunakan si this di awal untuk menjadi instant yang mewakili si variable count itu sendiri. Gampangnya mah kalau manggil variabel dari yang ada di data, awali dulu pakai this saja. Ya, seperti itu. Karena count ini bukan bersifat lokal variabel, ya. Oke, bisa dipahami ya? Siap. Maka saya gunakanlah this titik count, kemudian untuk nge-increment kita tahu operator plus ya. Maka nilai count-nya itu kemudian berubah. Nah, karena count ini menjadi variabel data, maka kita bisa print dia di dalam elemen HTML manapun dengan menggunakan cara seperti ini, ya kan ya? Double atau sepasang kurung kurawal buka dan tutup, kemudian panggil si variabelnya, kan ya? Maka setiap ada perubahan dari si data itu
akan kemudian dirender ulang dan ditampilkanlah nilai perubahannya. Nah, dari situ maka idenya jalan. Diklik, panggil metode, ya kan ya? Dia manggil metode ke sini kan, ke call alert, pergi ke sini. Dia jalankan nilai dari si count plus-plusnya, dan count ini berubah dan terasosiasi dengan count yang di dalam label dari buttonnya. Maka bertambah 1 dan ditampilkan di tombolnya. Klik lagi, nambah 2, klik lagi, nambah 3, dan seterusnya. Sehingga dari sini banyak sekali kaidah yang harus dipegang. Maka itulah pembahasan tentang komponen ini tak mungkin saya bahas di hari pertama kemarin. Karena banyak sekali keterkaitan dan rule yang harus didasarkan pada bahasan awal kemarin. Ya. Jadi poin berikutnya yang harus diperhatikan adalah deklarasi data untuk komponen dideklarasikan dalam bentuk function. Oke. Kemudian berikutnya lagi kita bisa menambahkan metode. Metode ditambahkan seperti biasa, tidak ada rule baru. Karena ini sifatnya standar. Oke, kemudian berikutnya lagi ada penambahan template. Deklarasikan template UI untuk komponen custom. Ya, tombol tadi itu. Jadi si tombolnya itu Anda buat layoutingnya di dalam template. Ya, oke. Maka setelah itu kemudian dibuatkan minimum condition dari satu buah komponen sudah Anda siapkan juga, selesai. Kan gitu ya? Bisa dipahami kan? Oke. Nah, yang menarik lagi berikutnya adalah bagaimana cara pemanfaatan si custom komponen yang udah kita buat ini. Oke, ternyata ketika ingin dimanfaatkan ya cukup yang tadi doang. Taruhlah si custom komponen itu di rentang area daripada objek view-nya. Kalau view kita ngereferensi ke ID DW, maka taruhlah dia di dalam rentang area DW itu. Selesai sudah. Oke. Sampai sini bisa diikuti ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, yang menarik berikutnya lagi, satu kaidah terakhir yang juga saya temukan setelah saya melakukan research tentang fitur ini adalah posisi menentukan prestasi. Apa itu? Mari kita lihat. Di sini Anda bisa lihat bahwa deklarasi daripada view komponen diletakkan di atas. Di atasnya deklarasi objek view kan ya. Coba lihat ini. Oke. Cuma rubah posisi saja ya. Hilang sudah. Dan ada error di sini. Dan dia memberikan error sama kayak tadi, yaitu unknown custom element. Jadi kita coba ngelihat ke sini, ini jadi problem besar kalau buat saya. Kalau udah ada satu kaidah berkaitan dengan masalah posisi, ya kan ya, urutan cara menuliskan, ini udah problem. Kelewat saja Anda memahami konsep ini, ya buat saya mah fatal. Karena apa? Saya akan menganggap semua yang saya kerjakan ini benar. Dan yang saya akan salahkan biasanya adalah yang bikin tutorial. Padahal ada satu kaidah tambahan yang penting, yaitu adalah apa? Ketika mau membuatkan custom komponen, maka deklarasikanlah semua custom komponen itu sebelum Anda membuat objeknya. Nah, ini kaidah berikutnya. Jadi objeknya ini kan, maka deklarasikanlah komponen yang mau ditambahkan ke dalam objek ini di atasnya. Ya, maka itulah kemudian ini menjadi kaidah penting berikutnya di dalam proses menambahkan yang namanya custom komponen. Buatlah atau deklarasikan
custom komponen sebelum membuat objek view, ya. Itu dia. Oke ya, udah kepegang kan? Nah, belum beres ternyata. Ini luar biasa ketika Anda sudah menggunakan yang beginian, maka ada yang menarik. Menariknya adalah seperti berikutnya. Sudah ya tadi. Sudah dibenerin ya. Oh, belum di save. Oh ya, belum di save. Kita save dulu. Kita kembalikan dulu ke awal ya. Oke. Oke, nah berikutnya lagi yang mau saya bikin menarik adalah di sini. Ini lebih ke masalah prinsip saja ini. Oke, ya, perhatikan di sini. Saya punya 3 ya. Oke. Apa maksudnya 3 ini? Oke, maka saya punya 3 juga ya. Oke, saya punya 3 tombol. Oke, normal lah ya. Idenya normal. Cuma yang menarik adalah ini. Coba dari penelaahan Anda, apa yang menariknya dari ini? Jangan lihat tampilan ya, Anda sudah, saya anggap sudah lebih canggih daripada itu. Coba berikan komentar Anda di chat, apa yang menarik dari ini? 7, 2, 4, okay. Apa kira-kira menarik? Masih ada waktu sedikit lagi. Ayo. Oke. Hasil konnya yang lain. Jelas kalau hasil kon mah betul ya. Memang tampaknya demikian kan yang terlihatnya. Lagi yang lebih prinsip. Mungkin kalau Anda sudah belajar OOP langsung ini. Makanya saya coba cek pemahamannya tentang object oriented programming-nya. Cekan yang lain. Sudah mencoba lagi. Pertanyaannya ini. Saya ulang ya. Saya ada waktu 4 menit. Saya tadinya kan cuma begini doang, 1 ya. 1. Kemudian kita jalankan. Standar ya, udah jalan kan? Udah jalan. Nah, berikutnya itu komponen ini saya duplikasi. Jadi 3 nih, atau boleh berapapun lah ya. Terus kita jalankan, munculkan jadi 3. Nah, yang mau saya tanya adalah, ada hal yang menarik gak kalau saya lakukan hal berikut? Nah, silakan. Gitu Mas Rino pertanyaannya. Hal menarik apa sih yang ada di sini? Mas Rais tadi mencoba menjawab dari aspek konnya, hasil konnya berbeda-beda. Mas Rino mungkin apa yang bisa Mas tangkap? Boleh. Skripnya seperti berikut. Cuman efek nambahin ini doang di copy paste. Di belakangnya mah masih yang tadi yang udah kita bongkar, yang udah kita bahas. Barusan Anda lakukan cuman menduplikasi, ini jadi ada 3. Nah, ini codingan di dalamnya. Iya. Oke, nah ini mulai menarik nih. Siap, Kang Willy. Saya tambahin lagi. Bawahnya cuma ini doang. Nah, dah, itu doang. Yang Mas Nino jawabannya menarik nih, buat kita telusuri lebih jauh. Itu jadi saya memancing terus
untuk Anda bisa coba mengkritisi sesuatu seperti halnya ketika saya mengkritisi juga. Karena dari Anda mengkritisi berarti Anda aware. Kalau Anda aware berarti Anda menuntut ada ilmu di sana. Itu penting. Coba lihat, oke, itu perhitungannya seperti objek. Oke, nah, ini makin menarik ini, makin menjurus kepada yang benar. Baik ya, betul. Jadi pertama pantauan kita adalah dari Mas Ais, betul sekali. Nilainya berbeda-beda. Mas Rino mau nanya, oh boleh, silakan sambil jalan aja. Nilainya berubah-ubah dan berbeda-beda setiap tombol. Disambut dengan Mas Rino, di mana situ seakan-akan komponennya menjadi independen masing-masing. Oke ya. Baik. Nah, kemudian yang Mas Willy itu seperti hanya objek. Wah, ini menarik. Mungkin ngeri ini jawabannya. Nah, dan kemudian ditanya Mas Rino, itu nilainya tersimpankah? Baik. Ini dia yang menarik daripada si view. View itu seakan-akan punya memori sendiri, ya. Tapi memori ini tidak bersifat tahan lama. Karena kalau kita refresh, maka kita refresh, semua kembali ke nol. Jadi kalau Anda melihat bahwa seakan-akan ada mekanisme untuk mengingat data ya, mememorize, itu ternyata tidak secara sempurna ya. Nah, ini saya akan jawab lah ya, kagok nih bentar lagi mau habis. Saya akan jawab di sesi berikutnya aja ya. Saya tutup dulu ya, kita sambung di sesi berikutnya. Ini menarik ini.